Di sini aku mau wawancarai teman-teman aku tentang jaringan otot hewan. Nah, di sini aku pertama-tama mau mengundang Felisa Amanda sebagai narasumber yang pertama. Halo Feli, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Menurut kamu apa itu jaringan otot hewan? Menurut aku, jaringan otot hewan adalah jaringan yang terdiri dari serat-serat yang menghasilkan gerakan pada hewan. Lalu, apa sih fungsi dari jaringan otot hewan itu? Fungsinya yaitu fungsi utama jaringan otot hewan adalah menghasilkan gerakan dan mempertahankan posisi tubuh. Menurut kamu bagaimana otot rangka pada hewan itu bekerja? Menurut aku, otot rangka pada hewan bekerja dengan cara berkontraksi dan meregang, menghasilkan gerakan pada tulang-tulang yang dikaitkan dengan otot tersebut. Lalu, menurut kamu apa peran otot jantung pada hewan? Kalau menurut aku, otot jantung pada hewan adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan memastikan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup ke jaringan-jaringan. Lalu, narasumber berikutnya ada Siti Munawara. Halo. Halo. Nah, kita kan harus sering berolahraga kan buat sehat. Lalu apa sih kenapa latihan fisik itu penting banget buat menjaga kesehatan otot? Latihan fisik sangat penting untuk menjaga kesehatan otot karena melibatkan konsentrasi otot yang dapat menjaga kekuatan dan kelenturannya. Lalu, gimana sih jaringan otot lurik pada hewan bekerja itu? Nah, otot lurik pada hewan bekerja dengan cara berkontraksi dengan meregang, menghasilkan gerakan pada organ-organ internal seperti usus atau pembuluh darah. Oke, tapi apa sih yang dimaksud dengan saraf otot itu? Nah, jadi saraf otot adalah unit dasar dari jaringan otot. Jadi mereka adalah sel-sel yang panjang yang menghasilkan gerakan ketika diaktifkan. Semua hewan tuh pasti mempunyai pencernaan kan? Nah, gimana sih otot polos pada hewan berfungsi dalam pencernaan? Jadi otot polos pada hewan berfungsi dalam mencerna makanan dengan cara secara ritmik berkontraksi dan menggerakkan makanan melalui saluran pencernaan. Lalu apa yang dikendalikan oleh sistem saraf dalam pengaturan otot hewan? Jadi sistem saraf mengendalikan pengaturan otot hewan dengan mengirimkan sinyal ke otot-otot untuk berkontraksi atau rileks. Lalu narasumber berikutnya aku akan panggilkan Nasyifa Ramadhani. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan kelelahan pada otot hewan? Menurut aku, kelelahan pada otot hewan itu dapat disebabkan oleh penurunan energi serta penumpukan asam laktat di dalam otot. Oke. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kontraksi otot itu? Kontraksi otot ini di mana proses serat-serat otot itu memendek sehingga menghasilkan gaya tarik yang mengakibatkan gerakan pada otot. Lalu gimana sih otot itu bisa berkontraksi? Masa kan gitu aja langsung jadi gitu aja? Nah, kalau otot bisa berkontraksi karena adanya sinyal listrik yang dikirim dari saraf ke otot merangsang serat-serat otot untuk menarik. Lalu apa sih yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot itu? Nah, kekuatan kontraksi otot ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk panjang otot, komposisi serat otot, dan juga kebugaran umum hewan. Oke, tapi kamu tahu gak apa yang dimaksud dengan atrofi otot? Nah, atrofi otot ini adalah kondisi di mana otot mengalami penurunan ukuran dan kekuatan karena kurangnya penggunaan atau penyakit. Lalu, narasumber terakhir ada Sarah Larasati. Halo. Hai. Kamu tahu gak sih apa yang terjadi pada otot saat terjadi cedera? Saat terjadi cedera pada otot, serat otot dapat rusak dan meradang. Ini dapat menyebabkan rasa sakit dan kehilangan fungsi otot. Gitu ya guys. Terus kamu tahu gak sih apa yang dimaksud dengan regenerasi otot? Regenerasi otot adalah proses pemulihan atau pertumbuhan serat otot yang rusak atau hilang setelah cedera. Oke. Nah, lalu apa sih yang nyebabin atrofi otot pada hewan yang tidak aktif? Tidak adanya aktivitas fisik pada hewan dapat menyebabkan atrofi otot karena kurangnya rangsang kontraksi otot.
Nah, ada atrofi kan, ada atrofi, ada hipertrofi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hipertrofi otot itu? Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran dan kekuatan otot sehingga respon terhadap latihan fisik yang teratur. Oke, pertanyaan terakhir dari semuanya, gimana sih cara kerja otot pada reptil yang tidak memiliki tulang belakang? Otot pada reptil yang tidak memiliki tulang belakang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi, memungkinkan reptil untuk bergerak dan mengatur suhu tubuh. Jadi gitu ya guys. Jadi, sekian dari podcast Asna. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalam.